Mbak? Ini Pak, saya dari PT Citra Abadi mau bertemu pengawas, mau nanya perihal T243. Oh, silakan. Kira-kira kemana ya? Oh, dengan pengawas sudah ada jadi. Sudah, tidak Silakan mau. ditunggu aja di dalam ya. Baik. Ya. Makasih Ini Pak. sama-sama. Salam, pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya Sarah dari PT Citra Abadi. Silakan diisi daftar hadirin dulu. Saya datin. Ibu Sarah dari PT Citra Abadi, beralamat di Jalan Jakarta Bogor, K40 Kota Bogor. Perusahaannya bergerak di industri garmen. Iya betul. Tadi saya bantu. Ini Bu, maksud kedatangan saya di perusahaan saya ini kan belum ada P2K3, jadi kayak saya datang ke sini mau nanya perihal itu lebih lanjut. Kurang lebih. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu P2K3. Jadi untuk dasar hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, ada di pasal 10. Kemudian untuk peraturan teknisnya ada di Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/Men/1987 mengenai panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dan tata cara penunjukan ahli K3. Saya bacakan isi pasalnya ya. Di pasal 1 huruf D, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu tempat kerja apa sih yang wajib membuat P2K3? Yang pertama adalah tempat kerja yang dimana pengurus atau pengusahanya mempekerjakan lebih dari 100 orang. Kedua, tempat kerja yang mana pengurus atau pengusahanya mempekerjakan kurang dari 100 orang namun mempunyai potensi resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Lalu kalau di PT Citra Abadi Sejati ini jumlah tenaga kerjanya berapa? Untuk saat ini kurang lebih ada 500 pekerja. Berarti PT Citra Abadi Sejati wajib untuk membentuk P2K3. Lalu selanjutnya ada lagi mau ditanyakan? Oh iya, pengurusnya itu dari mana aja ya Bu? Atau siapa aja gitu? Jadi untuk pengurusan P2K3 ini sudah diatur dalam pasal 3, yaitu untuk keanggotaan P2K3 terdiri dari 3 unsur, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua sendirinya dipimpin oleh pemimpin perusahaan atau salah satu pemimpin yang ditunjuk. Lalu untuk sekretarisnya sendiri yaitu ahli K3 umum. Nah, kalau untuk di PT Citra Bersejati sudah memiliki ahli K3 umum? Untuk saat ini belum sih. Berarti selanjutnya kalau ini membentuk P2K3, PT Citra Abadi mengajukan permohonan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang tunjuk dan melengkapi beberapa dokumen. Yang pertama yaitu daftar riwayat hidup calon ahli K3, kedua surat keterangan pengalaman kerja, ketiga surat keterangan berbadan sehat dari dokter, keempat surat pernyataan bekerja penuh di perusahaan yang bersangkutan, kelima fotokopi ijazah atau STTB terakhir, keenam sertifikat pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja atau badan atau lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja. Kemudian apabila sudah terbentuk, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Oke, berarti ada 3 poin nih. Ketika ibu sudah membentuk P2K3, sudah memiliki ahli K3 umum, langkah pertamanya yaitu ibu mengajukan permohonan penerapan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ibu memastikan kalau SKP ahli K3 umum itu masih berlaku. Yang ketiga, setiap di pasal 12-nya sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengusaha itu wajib melaporkan kegiatan P2K3-nya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Oke, saya tambahkan ya. Baik. Jadi kalau P2K3 itu kenapa fungsinya itu apa sih? Jadi ada beberapa fungsi nih kenapa P2K3 itu wajib ada di perusahaan. Yang pertama yaitu untuk menghimpun dan mengolah data mengenai tentang K3. Kedua, membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja. Ketiga, membantu pengusaha dan pengurus. Keempat, membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi pengawas setempat atau datang ke kantor kami lagi. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan hati-hati di jalan. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Enda Cihani selaku pengawas kerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan pemeriksaan kerjaan berdasarkan pengaduan yang telah kami terima terkait dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di tempat saudara bekerja. Sebelum kami memulai, saya sampaikan bahwa pengambil keterangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif sebagai bahan pemeriksaan. Jawaban saudara akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, dimohon untuk saudara agar menyampaikan secara jujur dengan kondisi yang sebenarnya. Apakah saudara bersedia memberi keterangan pada hari ini? Baik, mohon diinfokan terkait identitas saudara. Namanya dengan Bapak siapa? Iskandar Muda, Bu. Iskandar Muda. Usia saat ini? 28 tahun. 28 tahun ya Pak. Pendidikan terakhirnya sebagai S1. Jabatan di perusahaannya? Operator mesin, Bu. Operator mesin. Sudah berapa lama bekerja? Kurang lebih 4 tahun, Bu. 4 tahun. Selama 4 tahun sebagai operator mesin, apakah saudara sudah diangkat menjadi karyawan tetap? Sudah, Bu. Jadi saat ini sudah karyawan tetap ya? Sudah. Apakah saudara mengetahui alasan dilakukan pemeriksaan hari ini? Iya, tahu. Terkait apa? Karena pengaduan, Bu, belum digaji. Iya, jadi kami sudah menerima pengaduan terkait upah belum dibayarkan selama 3 bulan. Di sini ada pengaduan dari 5 pekerja. Namun untuk dilakukan berita acara saat ini satu persatu. Nanti selanjutnya teman-teman pekerja lain akan kita ambil keterangan. Upah yang belum dibayarkan berapa lama? 3 bulan, Bu. 3 bulan terakhir belum dibayarkan ya? Iya. Apakah seluruh pekerja merasakan hal yang sama, upah belum dibayar juga? Iya, semuanya, Bu. Tapi dari perusahaannya sudah menginfokan belum kalau akan ada keterlambatan pembayaran gaji? Belum ada ini. Belum ada ya. Apakah saudara sudah menerima info dari perusahaan terkait keterlambatan gaji? Belum ada, Ibu. Belum ada informasi Belum disampaikan ada. ya dari perusahaan ya? Belum ada. Selama upah belum dibayarkan, apakah saudara tetap bekerja? Iya, Bu. 3 bulan. Tapi saudara pernah menandatangani terkait surat ke persetujuan penundaan pembayaran upah? Tidak ada info seperti itu, Bu. Ini kan saudara belum dibayarkan upahnya ya selama 3 bulan. Tapi saudara masih bekerja, apakah BPJS saudara masih aktif? Masih, Bu. Tapi kalau misalkan lembur, apakah tetap dibayarkan? Tidak. Tidak. Untuk memperlancar proses pemeriksaan hari ini, saya memerlukan dokumen pendukung. Apakah saudara membawa dokumen Iya. pendukung seperti slip gaji? Iya, Bu. Slip gaji, Bu.
ini sudah gaji saudara ya? Iya Bu. Saya simpan ya untuk Iya, terang. proses pemeriksaan. Untuk memastikan kembali apakah benar bahwa saudara telah bekerja selama 3 tahun dan upah belum diberikan selama 3 bulan, lembur juga belum dibayarkan, Iya Bu. tidak ada persetujuan tertulis mengenai penunda pembayaran upah dan seluruh keterangan yang sudah disampaikan telah benar. Betul Bu. Apakah ada hal yang ingin saudara sampaikan lagi? Ya, cukup Ibu. Oke, kami berharap hak dari saudara segera dipenuhi. Terima kasih atas kerjasama dan keterangannya. Untuk seluruh informasi yang saudara sampaikan akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan ketenagakerjaan. Selanjutnya, pengawas kerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah saudara sampaikan, serta memintai keterangan dari pihak perusahaannya. Dari pihak perusahaan, kami juga akan melakukan BAP agar diperlukan informasi tambahan. Kami akan menghubungi saudara kembali. Baik Ibu. Demikian pengambilan keterangan pada hari ini. Terima kasih. Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Inciani dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang saudara sampaikan terkait kekurangan upah. Hari ini saya akan menjelaskan proses pemeriksaan yang telah kami lakukan serta hasil pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang telah kami peroleh. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, saudara bisa sampaikan pertanyaan setelah penjelasan saya selesai. Sebagai informasi, setiap pengaduan yang diterima oleh pengawas kerjaan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Setelah kami menerima pengaduan dari saudara, kami melakukan beberapa tahapan pemeriksaan. Yang pertama, kami mempelajari dokumen yang telah saudara sampaikan. Yang kedua, kami melakukan pemeriksaan ke lapangan, ke perusahaan untuk memperoleh fakta secara langsung. Ketiga, kamu meminta keterangan dari pekerja maupun pihak perusahaan agar informasi yang diperoleh bersifat berimbang dan objektif. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tenaga kerja perusahaan, contohnya seperti PKB, upahnya, BPJS-nya, serta dokumen lain berkaitan dengan hak pekerja. Seluruh informasi tersebut kemudian kami analis dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti tidak hanya dari mendengar dari aduan aja Bu. Betul, jadi kami selain meminta keterangan dari pekerja, kami juga melakukan pemeriksaan ke lapangan. Kita meminta keterangan kepada pihak perusahaan serta dokumen-dokumen dari pihak perusahaan. Oleh karena itu, kesimpulan berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu pihak saja. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan yang telah kami peroleh. Dari hasil pemeriksaan, memang betul kami temukan bahwa upah dari saudara pekerja belum dibayarkan. Selanjutnya, kami juga menemukan saudara tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kami juga sudah menerbitkan nota pemeriksaan kepada pihak perusahaan sebagai penekanan untuk agar perusahaan menjalankan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nota pemeriksaan tersebut juga ada jangka waktunya. Kami memberikan jangka waktu selama 30 hari agar pihak perusahaan bisa menjalankan ketentuan sesuai dengan nota pemeriksaan yang telah kami sampaikan. Jadi Bu, apakah perusahaan tersebut wajib melaksanakan nota pemeriksaan Bu? Iya, nota pemeriksaan tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Perusahaan kewajiban menindaklanjuti dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam nota pemeriksaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pengawas kerjaan akan melakukan tahapan pengawasan berikutnya sesuai dengan kewenangan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Kalau dalam jangka waktu yang tersebut tidak dilakukan, yang dilakukan pengawas apa? Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan, pengawas kerjaan akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan. Selanjutnya akan ditempuh mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menerbitkan nota pemeriksaan lanjutan apabila kesehatan tidak terpenuhi. Tujuan utamanya agar mendorong perusahaan agar mematuhi norma ketenaga kerjaan dan memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup Ibu. Demikian penjelasan mengenai proses dan hasil pemeriksaan telah kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama saudara selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terkait pelaksanaan pemeriksaan dan informasi yang tambahan, kami akan menyampaikan perkembangannya sesuai prosedur. Kami berharap perusahaan agar memenuhi kewajibannya sebagai hak pekerja agar dapat dipenuhi dan hubungan industri tetap berjalan dengan baik. Sudah cukup? Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yuni, pengawas kerja Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembinaan mengenai norma ketenaga kerja teknis di perusahaan, terutama di K3. Kegiatan pembinaan ini merupakan salah satu tugas pengawas ketenaga kerjaan untuk meningkatkan pemahaman kerja maupun pengusaha agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada hal yang ditanyakan, silakan sampaikan setelah penjelasan selesai. Norma ketenaga kerja teknis merupakan ketentuan yang mengatur aspek teknis dalam penyelenggaraan pekerjaan agar terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat. Ruang lingkupnya cukup luas, antara lain meliputi keselamatan instalan kerja, penggunaan mesin produksi, instalasi listrik, pesawat angkat dan angkut, bicara tekan, sistem proteksi kebakaran, lingkungan kerja hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penerapan norma teknis ini bertujuan mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan maupun gangguan teknis terhadap proses produksi. Jadi norma teknis nggak hanya pakai helm atau sarung kerja aja Bu. Iya, betul. Jadi sebagai pekerja, saudara memiliki beberapa hak dalam penerapan norma ketenaga kerja teknis. Di antaranya memperoleh pekerja yang aman dan sehat, mendapatkan pelatihan ketiga sesuai pekerjaan, memperoleh alat pelindung diri yang sesuai tanpa dipungut biaya, memperoleh informasi mengenai potensi bahaya tempat kerja, serta berhak melaporkan kondisi yang membahayakan keselamatan kerja. Kalau di perusahaan nggak ada PD gimana Bu? Langkah pertama, saudara bisa melaporkan kepada atasan atau petugas K3 yang ada di perusahaan. Apabila tidak ada tindak lanjut, pekerja dapat menyampaikan pengaduan kepada pengawas kerjaan agar dilakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki hak, pekerja juga mempunyai kewajiban, yaitu menggunakan APD sesuai ketentuan, mematuhi prosedur kerja yang aman, menjaga peralatan kerja, tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun rekan kerja, serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang tidak aman. Contoh, apabila bekerja di area menggunakan instalasi listrik, maka sebelum melakukan pekerjaan harus dipastikan bahwa instalasi berada dalam kondisi aman. Pekerja tentu harus mengikuti prosedur seperti pemutusan sumber energi, pemasangan tanda peringatan, dan memastikan tidak ada tegangan listrik sebelum pekerjaan dimulai. Begitu pula apabila pekerja menggunakan mesin produksi, setiap mesin harus memiliki perlindungan bagian yang bergerak, tombol penghentian darurat bersisi dengan baik, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Kalau di PT ada kabel terlepas, apa bisa masukkan? Tidak boleh. Peralatan yang berpotensi menyimpan bahaya harus segera dilaporkan kepada atasan agar dilakukan perbaikan. Menggunakan peralatan yang diketahui rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Prinsipnya, keselamatan harus menjadi prioritas sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penerapan norma tenaga kerja teknis bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh pekerja. Dengan memahami potensi bahaya, mematuhi prosedur kerja, menggunakan APD, serta melaporkan kondisi yang tidak aman, kita dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Apabila saudara mempunyai informasi lebih lanjut mengenai norma ketenaga kerjaan atau menemukan dugaan pelanggaran di tempat kerja, saudara dapat berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan kepada dinas tenaga kerja setempat. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, saya Ida Jenny dari Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Hari ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan tenaga kerja yang telah kami lakukan, khususnya terkait pengujian ketiga di tempat kerja. Sebagai tindak lanjut, ditemukannya dugaan pelanggaran norma keselamatan kesehatan kerja di perusahaan saudara kerja. Penjelasan ini bertujuan agar saudara memahami kondisi yang ditemukan, potensi bahayanya, serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai informasi, pemeriksaan diawali dengan inspeksi lapangan untuk melihat kondisi tempat kerja. Selanjutnya, kami memeriksa dokumen K3 di perusahaan, termasuk laporan pemeriksaan dan pengujian peralatan, serta meminta keterangan dari pihak perusahaan dan pekerja. Kami juga mempelajari hasil pengujian teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berwenang sebagai dasar penilaian terhadap kondisi peralatan dan instalasi. Bu, apakah hasil dari ujian tersebut dari dasar pemeriksaan Bu? Betul, pengawas kerjaan menggunakan hasil pengujian tersebut sebagai salah satu bukti untuk menilai apakah perusahaan telah memenuhi ketentuan norma K3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan pengujian K3, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dan memerlukan perbaikan. Pertama, hasil pengujian instalasi listrik menunjukkan nilai tahanan pembumian melebihi batas yang dipersyaratkan, sehingga sistem proteksi tidak bekerja secara optimal apabila terjadi kebocoran arus listrik. Kedua, pada saat pemeriksaan ditemukan panel listrik dalam kondisi terbuka sehingga bagian pertegangan dapat bersentuhan oleh pekerja. Selain itu, beberapa panel belum dilengkapi label identifikasi dan tanda peringatan bahaya listrik. Ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa salah satu peningkatan pengamanan arus bocor atau RCB tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat dilakukan pengujian, kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya sengatan listrik apabila terjadi gangguan instalasi. Dari sisi administrasi K3, perusahaan juga menunjukkan bukti pemeriksaan dan pengujian serta dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat K3. Apakah kondisi seperti itu bahaya buat pekerja? Ya, apabila tidak secara cepat diperbaiki, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja seperti sengatan listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, bahkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Karena itu, setiap temuan harus segera ditindaklanjuti. Atas hasil pemeriksaan tersebut, kami telah menerbitkan nota pemeriksaan kepada perusahaan. Perusahaan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan antara lain memperbaiki sistem pembumian hingga memenuhi standar, mengganti atau memperbaiki perangkat pengaman dan tidak berfungsi, menutup seluruh panel listrik yang terbuka, memasang label identifikasi dan tanda bahaya, serta melakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang berwenang. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan pembinaan kepada pekerja mengenai prosedur kerja yang aman dan penggunaan alat pelindung diri. Bu, apakah pekerja punya peran untuk mencegah kecelakaan? Tentu, pekerja wajib memenuhi prosedur kerja menggunakan APD sesuai ketentuan, tidak mengoperasikan peralatan yang diketahui tidak aman, serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berbahaya. Demikian penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan pengujian K3 yang telah kami lakukan. Tujuan pengawasan bukan semata-mata menemukan pelanggaran, tapi memastikan perusahaan melakukan perbaikan sehingga tempat kerja menjadi lebih aman dan sehat bagi seluruh pekerja.
Kami berharap seluruh pihak, baik perusahaan maupun pekerja, dapat bekerjasama dalam menerapkan norma keselamatan kerja secara konsisten. Terima kasih atas perhatian kerjasama saudara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Janyani, pengawas tenaga kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis perilaku korupsi dan risiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, khususnya sebagai pengawas ketenaga kerjaan. Materi ini penting karena pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pemeriksaan, hingga penegakan norma ketenagakerjaan. Kewenangan tersebut dijalankan secara profesional, objektif, independen, dan berintegritas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, maupun pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Sebagai ASN, kita telah mengucap sumpah jabatan untuk melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat mempengaruhi independensi dalam melaksanakan tugas harus dihindari. Dalam pelaksanaan tugas pengawas ketenagakerjaan, terdapat beberapa bentuk perilaku yang berpotensi mengarah pada tindak korupsi. Pertama, gratifikasi. Misalnya, menerima uang, hadiah, voucher, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, atau bingkisan dari perusahaan yang sedang diperiksa dengan alasan ucapan terima kasih. Walaupun diberikan secara sukarela, penerimaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas pengawasan. Kedua, suap. Misalnya, seorang pengusaha menawarkan sejumlah uang agar pelanggaran yang ditemukan tidak dicantumkan dalam nota pemeriksaan atau agar pemeriksaan dipercepat. Sebagai ASN, tindakan tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip integritas. Ketiga, penyalahgunaan wewenang, seperti memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan tertentu, memperlambat proses pemeriksaan tanpa alasan yang sah, atau memanfaatkan informasi hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi. Keempat, benturan kepentingan. Misalnya, melakukan pemeriksaan pada perusahaan milik keluarga, kerabat dekat, atau perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan pemeriksa. Dalam kondisi tersebut, ASN wajib menghindari konflik kepentingan dan melaporkan kepada atasan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, terdapat beberapa titik yang memiliki risiko terjadinya korupsi. Misalnya, saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan, ketika ditemukan pelanggaran, ada kemungkinan pihak perusahaan mencoba memberikan hadiah atau fasilitas agar hasil pemeriksaan menjadi lebih ringan. Risiko lainnya dapat terjadi ketika proses penerbitan nota pemeriksaan, pemberian rekomendasi teknis, maupun saat melakukan pembinaan kepada perusahaan. Apabila integritas ASN tidak dijaga, maka keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Akibatnya, hak-hak pekerja dapat terabaikan, kepercayaan masyarakat menurun, dan cita instansi menjadi buruk. Untuk mencegah terjadinya korupsi, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundangan. Kedua, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ketiga, menolak segala bentuk gratifikasi, hadiah, maupun fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Keempat, menghindari benturan kepentingan dan segera melaporkan apabila terdapat potensi konflik kepentingan. Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai
pengawas ketenagakerjaan, kita tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berintegritas tinggi. Setiap keputusan yang kita ambil harus didasarkan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundangan. Bukan karena adanya tekanan, pemberian, ataupun kepentingan tertentu. Dengan menjaga integritas, kita terus mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan profesional, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi. Mari kita menjaga ASN berakhlak, menjunjung nilai integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.